Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nur Cahyani Dwi Kusumaningrum, SEMA, selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Penulisan Laporan kelas 1. Izinkan kami dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Tinjauan Kegiatan Produksi, Pemasaran, serta Pengelolaan Keuangan pada UMKM Klasikraf 28 dalam meningkatkan penjualan. Dengan anggota kelompok 4, perkenalkan, nama saya Zalfa Sepina Wulandari dengan NIM 2419. saya Akila Abdul Fatimah dengan NIM 2437. Saya Aini Diwinorti dengan NIM 2458. Saya Diana Fasmaningrum dengan NIM 2465. Latar belakang, UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan. Salah satu UMKM di bidang kerajinan tangan adalah Klasikraf 28 yang menghasilkan berbagai produk handmade. Untuk menghadapi persaingan usaha, Klasikraf perlu mengelola produksi, pemasaran, serta pengelolaan keuangan secara efektif. Oleh karena itu, kelompok kami melakukan penelitian ini untuk menganalisis kegiatan produksi, pemasaran, serta pengelolaan keuangan pada UMKM Klasikraf 28 untuk meningkatkan volume penjualan usaha tersebut. Rumusan masalah itu bagaimana kegiatan produksi yang diterapkan pada UMKM Klasikraf 28, lalu bagaimana strategi pemasaran yang digunakan dalam menarik konsumen, bagaimana pengelolaan keuangan dan administrasi usaha yang dilakukan, lalu bagaimana kegiatan produksi yang diterapkan pada UMKM Klasikraf 28. Tujuan penelitian yang pertama ini adalah menganalisis kegiatan produksi yang diterapkan pada UMKM Klasikraf 28 yang mengidentifikasi strategi pemasaran yang digunakan dalam kegiatan usaha, menganalisis sistem pengelolaan keuangan dan administrasi usaha yang memiliki kontribusi ketiga aspek terhadap peningkatan penjualan usaha. Gambaran umum UMKM Klasikraf 28. Jadi UMKM Klasikraf 28 itu UMKM yang bergerak di bidang kerajinan aksesoris handmade berbahan manik-manik. Untuk pemiliknya sendiri itu bernama Ika Hijriatus Solihah. Setelah kita wawancara juga, untuk UMKM ini berdiri pada akhir tahun 2023 sebagai pengembangan dari hobi dan kreativitas pemilik dalam menghasilkan produk kerajinan. Jadi terkait produk-produknya itu mendapat respon positif dari konsumen sehingga usaha ini dijalankan lebih serius ke depannya oleh pemilik. Produk yang dihasilkan dari UMKM Klasikraf 28 ini berbagai macam produk aksesoris seperti strap-on, gelang, gantungan kunci, serta produk custom sesuai permintaan pelanggan. Klasikraf 28 ini memanfaatkan saluran pemasaran hybrid, yaitu secara online dan offline. Mungkin secara online itu melalui e-commerce. Di Klasikraf 28 sendiri itu sudah memiliki akun Shopee, TikTok, dan menggunakan media pemasaran Instagram sebagai bahan promosi. Lalu untuk offline, dari UMKM sendiri ini menggunakan seperti mengikuti event, booth, dan Car Free Day. Segmentasi pasar itu didominasi oleh konsumen yang menyukai produk handmade dan aksesoris custom. Contohnya kalangan seperti pelajar dan mahasiswa umum. Dikarenakan menyukai produk yang unik dan dapat di-custom tanpa mengikuti tren. Dan layanan custom on the spot menjadi nilai tambah yang membedakan usaha dari kompetitor sejenis. Penerapan strategi pemasaran yang beragam mendukung peningkatan daya saing dan penjualan usaha. Analisis strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran hybrid diterapkan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas melalui pemasaran online dan offline. Yaitu ada analisis kegiatan produksi. Berdasarkan gambaran umum tersebut dapat disimpulkan bahwa Klasikraf 28 berawal dari hobi menjadi sebuah usaha dan memanfaatkan kreativitas. Lalu kemampuan usaha dalam memproduksi rata-rata 50 produk per minggu menunjukkan kapasitas produk yang baik untuk memenuhi permintaan konsumen baik melalui penjualan langsung maupun pesanan khusus. Lalu pengendalian kualitas dilakukan secara konsisten mulai dari pemilihan bahan baku, proses perakitan hingga tahap terakhir produksi guna memastikan produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas yang telah didapatkan. Lalu ketersediaan bahan baku yang masih bergantung pada supplier tertentu masih menjadi kendala dalam menjaga kontinuitas produksi, terutama ketika terjadi peningkatan permintaan atau keterlambatan pengiriman bahan. Penerapan sistem produksi yang fleksibel memungkinkan usaha untuk menyesuaikan kebutuhan konsumen melalui penyediaan produk ready stock ataupun layanan custom sesuai preferensi pelanggan. Secara keseluruhan, sistem produksi yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada kuantitas produk, tetapi juga berfokus pada kualitas kepuasan konsumen sebagai upaya mempertahankan daya saing usaha. Analisis strategi pemasaran, yaitu strategi pemasaran hybrid diterapkan untuk menjangkau konsumen secara lebih luas melalui pemasaran online dan offline. Partisipasi dalam berbagai event dimanfaatkan sebagai sarana promosi dan perluasan jaringan pelanggan. Media sosial Instagram berperan dalam meningkatkan visibilitas produk dan membangun hubungan dengan konsumen. Analisis pengelolaan keuangan dan perpajakan. Untuk UMKM Klasikraf sendiri, pencatatan keuangan dilakukan secara sederhana, yaitu menggunakan Bukkas untuk mencatat seluruh pemasukan dan pengeluaran usaha, sehingga pelaku usaha dapat memantau kondisi keuangan serta perkembangan usahanya secara berkala. Untuk pencatatan sendiri, ini artinya pemilik mengetahui pendapatan, pengeluaran, serta laba yang dihasilkan oleh usaha tersebut. Lalu, pemilik juga sudah melakukan pemisahan antara dana pribadi dan dana usaha sebagai upaya menjaga kestabilan modal, serta memudahkan pelaku usaha dalam mengelola dan mengontrol penggunaan dana usaha. Jadi untuk UMKM Klasikraf 28 sendiri sudah memisahkan dana pribadi dan dana usaha melalui rekening. Lalu yang ketiga, penentuan harga jual produk dilakukan dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, biaya produksi, serta tingkat kesulitan pengerjaan, sehingga harga yang ditetapkan dapat menutupi biaya dan menghasilkan keuntungan bagi usaha. Karena untuk bahan baku mani-mani sendiri itu bervariasi tergantung kualitas yang diambil dari pemilik. Dalam aspek perpajakannya sendiri, pelaku usaha telah memiliki NPWP sebagai bentuk kepatuhan administrasi perpajakan serta kesadaran akan pentingnya memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak. Untuk UMKM Klasikraf sendiri, untuk penghasilan brutonya masih di bawah 500 juta, sehingga untuk PPh yang dikenakan atas UMKM yang dimilikinya
0 rupiah atau nihil. Lalu tiap hari Minggu pada saat acara Car Free Day di alun-alun Jember, si pemilik usaha Classy Craft sendiri membayar retribusi kebersihan sebesar Rp2.000. Lalu untuk secara keseluruhan pengelolaan keuangan yang diterapkan telah membantu kelancaran operasional usaha meskipun masih diperlukan pengembangan sistem pencatatan keuangan yang lebih struktur dan efektif untuk mendukung pertumbuhan usaha di masa mendatang. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kita lakukan, dapat diambil kesimpulan yaitu sistem produksi handmade itu mampu menghasilkan produk yang memiliki keunikan dan nilai tambah bagi konsumen. Lalu, strategi pemasaran yang memadukan media sosial dan partisipasi dalam berbagai event itu efektif dalam memperluas pasar usaha. Lalu, untuk pengelolaan keuangan yang diterapkan itu telah mendukung kelancaran operasional dan keberlangsungan usaha. Selanjutnya itu, layanan custom on the spot itu menjadi keunggulan kompetitif yang membedakan antara Classy Craft 28 dari pelaku usaha sejenisnya di lingkup Jember. Keseluruhan, produksi, pemasaran, dan pengelolaan keuangan itu memberikan kontribusi positif terhadap penjualan UMKM Classy Craft 28. Peran dari kelompok kami sendiri untuk penggunaan sistem pencatatan keuangan berbasis digital perlu dipertimbangkan dan diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan penyimpanan data keuangan usaha. Seperti yang kita ketahui, UMKM Classy Craft 28 sendiri masih menggunakan pencatatan berbasis kas, yaitu buku kas sederhana. Lalu penambahan alternatif supplier bahan baku dapat dilakukan untuk mengurangi resiko keterlambatan pasokan yang berpotensi menghambat proses produksi. Seperti optimalisasi pemasaran digital melalui pengembangan konten promosi yang lebih menarik dapat membantu meningkatkan jangkauan dan interaksi dengan konsumen. Untuk UMKM Classy Craft sendiri sudah bekerjasama dengan influencer, yaitu menyewa endorsement yang berfungsi untuk mempromosikan usaha Classy Craft 28 sendiri agar volume penjualan dan jangkauan pasar lebih besar lagi. Partisipasi dalam berbagai event dan kegiatan promosi perlu dipertahankan karena terbukti menjadi salah satu sarana yang efektif dalam memperkenalkan produk kepada masyarakat. Karena mengikuti event-event seperti mengikuti booth konser, lalu mengikuti Car Free Day akan menambah daya tarik konsumen tersendiri kepada Classy Craft sendiri. Lalu keunggulan layanan custom perlu terus dikembangkan sebagai strategi untuk mempertahankan daya saing dan meningkatkan kepuasan konsumen. Dokumentasi ketika kita melakukan observasi dan wawancara secara langsung di kediaman ibu ini terdapat beberapa produk yang dijual oleh UMKM Classy Craft sendiri. Ini ada gantungan tas yang bisa custom on the spot. Ini juga ada gantungan kunci yang bisa custom secara on the spot. Lalu yang di sebelah kanan itu ada gelang mani-mani. Dokumentasi ketika Classy Craft mengikuti event-event seperti bazar, itu biasanya mengikuti bazar thrift, terus acara-acara konser seperti konser di Amu, Aksi UNER. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata, perbuatan maupun sikap. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.